ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-275 dari surat Al-Baqarah sampai ke-281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ayat Allah Subhanahu wa taala dari yang ke-275 sampai 281 adalah ayat-ayat mengenai riba. Diawali dengan ucapan Allah, mereka yang memakan riba tidak bangkit nanti yaumul qiyamah kecuali seperti seseorang yang bangkit dalam keadaan kesurupan. Yataqabbatuhu syaitanu minal mas, seperti orang yang disentuh oleh syaitan. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian karena mereka berkata, innamal bay'u mithlur riba, bahwa jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah sebutkan bedanya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli
dan Allah haramkan riba, maka pasti tidak sama. Yang ini halal, yang ini haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ucapannya, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih." Siapa yang sudah didatangi peringatan dari Rabbnya, kemudian dia berhenti dari riba, falahu ma salaf. Maka baginya apa yang sudah lewat. Apa yang sudah lewat dimaafkan. Wa amruhu ilallah. Urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada, dan siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nar, maka merekalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan mencabut barakahnya riba, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Riba secara bahasa maknanya berkembang dari kata yarbu. Seperti kamu mengembangkan sesuatu disebut dengan tarbiyah, yatarabba. Tetapi Allah balik, bahwa riba justru dicabut barakahnya. Justru yang yarbu, yang berkembang adalah sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah. Yurbi ini menjadi berkembang. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan jauhilah apa yang tersisa dari riba, atau tinggalkanlah. Dzar artinya tinggalkan. Dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar mukmin. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, fa'dzanu biharbin, maka umumkan perang. Ini menunjukkan kerasnya tahrim riba, kerasnya larangan riba. Sampai Allah katakan, kalau kalian tidak mau meninggalkannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, dan kalau kalian mau bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian hanya pokoknya saja. Bagi kalian hanya pokoknya saja, kelebihannya tidak boleh diambil. La tadlimun wa la tudlamun, kalian tidak membolimi dan kalian tidak didolimi. Bukankah orang riba itu meminjam sekian, kemudian berkembang, bertambah. Maka ketika kamu bertobat, ambil ru'usu amwalikum, uang asalnya saja, sehingga kalian tidak terdolimi dan mereka juga tidak terdolimi. La tadlimuna wa la tuzlamun, la darar wa la dirar. Wa in kana du usratin, kalau ternyata orang itu miskin, kesusahan, fanadhiratun ila maisarah, maka tundalah sampai dia mudah. Jadi jangan ditagih saat itu juga, tunda sampai dia mampu. Wa anta saddaqu khairun lakum, dan kalau engkau ikhlaskan sebagai sedekah, maka itu lebih baik lagi. In kuntum ta'lamun, kalau saja kalian mengetahuinya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan hati-hatilah pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditepati setiap jiwa apa yang dia upayakan, dan mereka tidak dizalimi, akan diperlakukan secara adil. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian terjemahan ayat ini. Kemudian tafsirnya dari Syekh Sa'di, tafsir yang ringkas dari beliau rahimahullah, tetapi masya Allah syarat al-ilm, penuh dengan ilmu.
Qala yukhbiru ta'ala an akalatir riba. Ayat ini kata Syekh Sa'di mengkhabarkan tentang para pemakan-pemakan riba. Wa su' ma'alihim wa shiddati munqalabihim, dan betapa jeleknya akhir perjalanan mereka, dan betapa jeleknya nanti kemana mereka kembali. Wa shiddah munqaladihim, dan dahsyatnya apa yang mereka akan temui nanti. Annahum la yaqumuna min quburihim liyaumin nusyurihim, bahwa mereka tidak bangkit nanti dari kubur-kubur mereka di hari kebangkitan kecuali dalam keadaan seperti orang yang kena syaitan. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak bangkit yaumul qiyamah di hari kebangkitan kecuali seperti orang yang kesurupan, yang terkena syaitan, yang terkena jin, majnun, seperti orang gila. Ayyusri'uhu syaitanu bil junun, yakni seperti orang yang sudah ditimpa oleh syaitan dengan junun. Fayaqumuna min quburihim hayara sukara, maka mereka dibangkitkan dalam keadaan sukara hayara. Hayara dalam makna hayaran, bingung. Sukara dari kata sakran, mabuk, seperti orang yang mabuk. Muttaribin, kebingungan, goncang. Limadha? Li'annahum tawaqqa'u, karena mereka sudah menduga apa yang mereka akan dapati. Mereka sudah menduga kalau mereka akan diazab, mereka akan mendapatkan ancaman, mereka akan mendapatkan sekian kengerian-kengerian. Mutawaqqi'ina li'azimin nakal, mereka sudah menduga bahwa mereka akan menemui besarnya balasan, besarnya azab. Wa usril wabal, dan jeleknya atau ruginya bencana yang akan dihadapi. Fakama taqallabat uquluhum, dan sebagaimana akal-akal mereka memang sudah terbalik sebelumnya. Di dunianya akal mereka sudah terbalik. Di mana terbaliknya? Ketika mereka berkata dengan alasan qalu innamal bai'u mislur riba, kata mereka, bukankah jual beli sama dengan riba? Riba meminjamkan dan mendapatkan keuntungan. Jual beli, tukar barang, dapat keuntungan. Riba, tukar uang, dapat keuntungan. Apa bedanya? Kata mereka. Ini barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, fakama taqallabat uquluhum, sebagaimana akal mereka sudah terbalik di dunia. Yaitu ketika berkata innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Sebagaimana dikatakan oleh Yahudi. Ketika diharamkannya riba, mereka menyatakan riba itu sama dengan jual beli. Padahal di kitab mereka ada tahrim riba. Mereka sembunyikan. Mereka yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka sembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Hadza la yakunu illa min jahilin azimin jahluhu aw mutajahil azimin inaduh. Ini tidak lain ucapan seperti ini kecuali keluar dari orang yang bodoh dan sangat besar kebodohannya, atau mutajahil yang berpura-pura bodoh, azimin inaduh yang besar penentangannya. Kalau jahil berarti sangat bodohnya. Kalau mutajahil berarti mu'anid. Mutajahil itu pura-pura bodoh. Dia tahu ini beda. Tetapi dia berpura-pura bodoh, maka berarti dia bukan jahil tetapi anid. Anid itu menentang. Azimin inaduh, sangat besar sekali penentangannya. Maka jazahumullahu min jinsi ahwalihim, maka mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan
amalannya sejenis dengan perbuatannya, perbuatannya membalik perkara, maka otak mereka terbalik dan yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan terbalik alias gila. Dibangkitkan dalam keadaan stres, dalam keadaan majnun. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkitnya seperti orang yang kesurupan. Fasarat ahwaluhum ahwalal majanin. Maka keadaan mereka seperti keadaan para majanin, para majnun. Wa yahtamil an yakuna qawluhu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, annahu lamman salabat uquluhum fi talabil makasibir ribawiyyah khaffat ahlamuhum wa dha'ufat ara'uhum. Atau bisa jadi makna ayat ini dibangkitkan seperti bangkitnya orang yang terkena setan atau terkena syaitan. Bisa jadi maknanya adalah ketika akal mereka hilang, tidak dipakai. Ketika mereka mendolimi manusia dengan riba, dengan rentenir, mencekik para fuqara, mengambil dari mereka harta dengan zalim, berarti zahabat uquluhum, insalabat uquluhum, berarti akal mereka sudah tercabut ketika itu. Fi talabil makasib, karena mencari keuntungan, tidak peduli dengan keadaannya. Orang yang tercekik tadi kemudian bangkrut, rumahnya dijual, digadaikan, dan si rentenir yang membelinya. Rumah kedua diambil lagi oleh rentenir untuk bayar hutang. Rumah ketiga diambil lagi oleh rentenir tadi untuk bayar hutang. Terus begitu. Bisa dibayangkan betapa zalimnya orang ini. Berarti uquluhum min salabat. Akal-akal mereka sudah tercabut. Khaffat ahlamuhum. Akhirnya cara berfikirnya menjadi khafif, menjadi rendah. Wa dha'ufat ara'uhum, dan pendapat-pendapatnya pun menjadi dhaif, menjadi lemah, jadi ngawur. Wasaru fi hayatihim wa harakatihim yushbihunal majanin. Akhirnya gerakan-gerakan mereka, sikap-sikap mereka, perbuatan-perbuatan mereka mirip dengan para majanin, mirip dengan orang-orang gila. Fi adam intidamihim wa insilabil aqlil adabi anhum. Akhirnya mereka menjadi seperti orang yang gila karena tidak tersusun rapi cara berpikirnya. Wansilabil aql, dan hilang akalnya yang adabi, akal sehatnya. Ini akal adabi adalah akal yang masih lurus, akal yang masih memiliki adab. Hilang, tidak peduli. Dia dalam keadaan berdiri di atas penderitaan orang lain, dalam keadaan mengais keuntungan dengan menginjak-injak fuqara wal masakin dan menyiksa mereka, mencekik mereka. Fahadha zulmun azim. Itu kezaliman yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, raddan alaihim wa mubayyinan hikmatahu al-azimah. Maka Allah bantah mereka dan Allah terangkan hikmahnya yang sangat besar dengan kalimat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana dikatakan sama? Yang ini halal, yang ini haram. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Menjual kurma dengan kurma, kalau tidak sama timbangannya, itu riba. Sekilo kurma dijual dengan 2 kilo kurma. Walaupun beralasan kurma saya kurma yang bagus, harganya 2 kali lipat harga kurmamu, saya tidak percaya. Loh, kamu gak percaya? Gak percaya. Kamu jual di pasar, kamu dapat keuntungan uangnya, bayarannya, baru beli ini, baru saya percaya. Kan begitu. Ini korma harganya 200, kormamu harganya 100, maka kita tukar saja. 1 kilo punya saya dengan 2 kilo punya kamu, kan sama? Tidak sama. Haram, itu riba. Kamu jual kormamu di pasar, harga pasar bisa naik bisa turun. Harga pasar
tidak bisa ditentukan oleh manusia. Innallaha huwal musa'ir. Disebutkan dalam riwayat hadis, Allah lah yang menentukan harga. Artinya kadang naik, kadang turun, kadang yang ini pengen naik tidak naik-naik, kadang dia pengen turun tidak turun-turun, kadang ketika Allah kehendaki naik-naik. Itu namanya harga pasar. Oleh karena itu, penjual dari kampung ketika datang ke kota tidak boleh dicegat di jalan. Mengapa? Karena ketika dicegat di jalan, dia belum tahu harga pasar. Itu terjadi kezaliman. Masya Allah, agama ini sangat lengkap. Tunggu sampai datang ke pasar, dia tahu di harga pasar, bersaing sekian, maka ujung terakhirnya itulah harga yang sudah Allah takdirkan. Ketika kembali, ternyata lakunya 150. Maaf, kalau engkau 150 dapatnya 1,5 kilo kurma saya. Tidak boleh. Kenapa? Sudah jelas harganya dengan dia jual. Dan ini jual beli. Kalau yang tadi ditukar, riba, haram. Dan tidak sama. Ikhwani fillah, kembali ke ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan kalimatnya wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Lima fihi min umumil maslahah. Karena di sana ada keumuman maslahat. Dan ada syiddatul hajah. Dan ada kebutuhan yang sangat. Wa husulud darar bitahrimihi. Dan akan terjadi madarat kalau diharamkan jual beli. Maka silahkan. Apakah jual beli dengan emas dan perak? Atau dengan apa yang mewakili emas dan perak? Yaitu kertasmu yang ada tulisannya 100.000, itu kamu ikut andil memiliki emas yang ada di penguasa sejumlah 100.000. Paham maksudnya? Kertas itu yang namanya uang. Artinya kamu memiliki emas. Mereka tidak boleh mencetak kecuali mereka sudah siapkan emasnya. Cetak sekian dengan emas sekian. Dan itu apa yang mereka sudah sepakati. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga itu namanya jual beli. Atau jual beli barang dengan barang yang tidak sejenis dan bukan barang ribawiyah. Kalau barang ribawiyah dan itu tertentu, ditukar dengan jenis yang sama, berbeda harga, maka itu haram, riba. Tetapi kalau saya menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan kata lain barter, itu tidak mengapa. Dan itu disebut jual beli juga. Dari kata ba'a. Tangan kamu menjulurkan seperti ini namanya ba'. Ba'a hadha wa ba'a hadha. Dia menjulurkan tangannya, yang menjulurkan tangannya, kemudian terjadi jual beli, maka dikatakan bai'. Barakallahu fikum. Maka tidak diharamkan oleh Allah, silahkan jual beli. Dan silahkan tawar menawar. Dan silahkan harus dengan saling keridhaan. Tidak ada paksaan. Kamu mau jual berapa? Saya akan jual semahal-mahalnya. Ya silakan. Siapa yang mau beli? Kan begitu. Orang mau beli, mahal sekali. Dia akan cari yang murah. Barakallahu fikum. Kalau kamu jual semurah-murahnya, kamu nggak untung. Maka nanti akan terjadi pada akhirnya harga yang pas. Yang saling ridho antara keduanya. Dan itulah biasanya yang disebut dengan harga pasar. Harga pasar. Barakallahu fikum. Wa harrama riba. Semua al-kasbiyah, segala bentuk jual beli, keuntungan dan sebagainya, maka tidak dilarang. Kecuali pada perkara-perkara yang yaridu ma yadullu 'alal man'i. Kecuali pada jual beli tertentu yang ada riwayatnya yaridu, dari warada yaridu, ma yadullu 'alal man', yang diriwayatkan riwayat-riwayat yang menunjukkan haram. Ada jenis-jenis tertentu yang diharamkan. Seperti jual beli dalam keadaan ijon. Ijon itu masih hijau, belum berbuah, belum matang, sudah dibeli. Nanti kalau matang saya beli sekian. Tidak boleh. Mengapa? Ada gharar di sana. Bisa jadi bukannya matang, malah kering-kering kemudian mati.
Belum tentu. Tidak bisa demikian. Yang kedua, kalaupun matang, apakah kamu bisa menduga bahwa itu akan menghasilkan sekian kintal? Atau sekian kintal? Wallahu ta'ala alam. Apakah nanti terkena hama atau tidak terkena hama? Masih ada sekian kemungkinan. Maka tidak boleh. Haram. Berarti hukum asalnya jual beli halal. Tetapi kecuali kalau ada bentuk-bentuk tertentu yang diharamkan. Dan itu dibahas dalam babnya. Adapun riba diharamkan. Wa harrama riba. Limada? Lima fihi minadh dhulmi wa su'il aqibati. Karena di dalam riba ada kezaliman dan ada akibat yang jelek. Wallahi, berapa kali kita menyaksikan seorang yang pas-pasan tapi masih punya rumah. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, nggak sampai tahun, tiba-tiba dijual rumahnya. Dijual. Iya, siapa yang beli? Ternyata bukan dibeli. Dirampas sebagai bayaran hutangnya oleh rentenir karena dia terlilit hutang. Gayanya di awal menolong orang miskin. Bapak-bapak tukang bakso itu kan perlu berapa? Kami bantu. Kami hanya membantu. Nanti kalau dapat untung bagi hasil ya. Bahasanya bagi hasil. Bagaimana bagi hasilnya? Pokoknya setiap bulan kamu serahkan sekian. Lihat, itu bukan bayar hutang, bukan nyicil hutang, bukan keuntungan. Barakallahu fikum, terus sampai akhirnya rumahnya dia hilang. Naudzubillah min dzalik. Fa hadza dzulm, itu adalah kezaliman. Bagaimana dengan yang mukilahu? Itu kan yang merentennya. Sekarang kita yang pinjamnya karena kita butuh. Kan kita nggak mendolimi siapa-siapa. Kamu mendolimi dirimu sendiri. Dan kamu dalam keadaan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah, maka kamu ikut terkena. Kamu yang memberi makan mereka para rentenir. Kalau nggak ada kamu, nggak ada rentenir. Iya Pak ya? Kalau nggak ada orang yang mau pinjam sama dia, apa dia jadi rentenir? Tidak. Dia jadi rentenir karena banyak orang-orang yang mau dicekik. Cekiklah saya. Baik. Sehingga dalam hadis disebutkan Allah melaknat akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makannya. Dua-duanya. Tidak dibedakan. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah melaknat pemakan riba, Allah melaknat yang memakan atau yang memberi makan riba, dan Allah melaknat penulisnya, dan Allah melaknat dua saksinya. A'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan ahallallahu al-bay'. Allah menghalalkan jual beli. Silakan. Jual beli, Masya Allah, saling menguntungkan dengan saling ridho. Adapun riba, Allah katakan wa harrama riba, Allah haramkan riba, lima fihi minadh-dhulmi wa su'il aqibati, karena di dalamnya ada kezaliman, ada kejelekan, ada akibat yang jelek di belakangnya, ada permusuhan, ada pertikaian. Na'udzubillah. War riba naw'an, dan riba itu ada dua jenis. Ada riba al-fadl dan ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah dan riba al-fadl. Adapun riba nasi'ah ka bai'ir riba, seperti jual beli dengan cara riba. Bima yusyarikuhu fil illati nasi'ah. Tetapi mengiringinya sama-sama ribanya, yaitu berkait dengan waktu. Nasi itu menunda sesuatu. Sehingga riba al-fadl itu tukar saat itu juga dengan jumlah yang berbeda, amwal ribawiyah. Emas dengan emas ditukar berbeda. Segram dengan 2 gram, itu riba. Tetapi yang nasi'ah, beli sekarang, bayarnya nanti,
dan kemudian bertambah setiap bertambah waktu. Nanti bulan depan ditambah sekian, nanti bulan berikutnya ditambah sekian, nanti bulan berikutnya ditambah sekian. Riba nasi'ah. Wal ijma' atau dikatakan wa minhu ja'lu ma fi dhimmah ra'su mal salam. Seperti juga apa yang merupakan riba nasi'ah adalah tanggungan orang yang membayar atau yang sudah diberi barang, dia memiliki tanggungan untuk membayarnya dengan ra'su mal harganya dan dengan keuntungannya setiap bertambah waktu. Fahada haram. Wa ribal fadl, yang kedua ribal fadl, wa huwa bai'u ma yajri fihi riba bi jinsihi mutafadila. Ribal fadl adalah yang berlangsung dalam tukar menukar barang ribawiyah bi jinsihi mutafadila. Saya ulangi, tukar menukar barang-barang ribawiyah dengan yang sejenisnya tapi mutafadil. Mutafadil berbeda jumlahnya. Korma dengan korma dilebihi riba. Gandum dengan gandum dilebihi riba. Emas dengan emas ditukar dalam keadaan berbeda, riba. Hati-hati, hati-hati. Jangan kamu berpikir ini kan emas masih dalam keadaan batangan. Ini emas sudah dibikin begini, sudah dibikin begitu, indah. Ya tentunya beda harganya. Bedanya berapa? Jual dulu. Kan begitu. Jual yang ini untuk beli yang itu. Jual yang ini beli yang itu. Selesai. Terbebas dari riba. Kalau ditukar langsung dengan 10 gram dengan 15 gram, haram. Tidak boleh. Ada riba fadl. Riba al-fadl. Wa kilahuma muharramun bil kitabi was sunnah. Kedua-duanya haram dengan dalil dari Quran dan sunnah dan juga secara ijma' sepakatan seluruh para ulama. Wa riban nasi'ah wa syadda man abaha ribal fadl, dan syadda, saya ulangi, sepakat para ulama haramnya riba nasi'ah. Haramnya riba nasi'ah. Adapun ribal fadl, walaupun tidak ijma', tetapi yang menyatakan boleh itu syadzah. Yang menyatakan boleh syadzah, sedikit nyeleneh. Bahkan ada beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan para sahabat, para tabi'in marah dengan mereka yang menyatakan boleh. Menurutku tidak mengapa tukar menukar asal saling ridha walaupun berbeda nilai. Mereka marah dengan menyatakan aqulu qala Rasulullah. Aku katakan qala Rasulullah, kamu mengatakan tidak mengapa? Wallahi, aku tidak akan lagi berbicara kepadamu selama-lamanya. Menunjukkan pendapat tadi syad. Pendapat yang menyatakan boleh itu sedikit dan berbeda sendiri dengan keumuman para ulama. Wa syadza man abaha ribal fadl. Syadza syududan, siapa yang membolehkan ribal fadl. Wa khalafan nusus al-mustafidah, yang berarti juga menyelisihi nusus yang sangat banyak. Mustafidah. Balir riba min kaba'iriz dzunub, bahkan riba itu merupakan dosa besar yang besar. Wa mubiqatiha, bahkan termasuk pembinasa atau penghancur. Rasulullah SAW menyatakan sab'ah minal mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Yang pertama disebut syirik, kemudian sihir, kemudian aklur riba, memakan riba. Na'udzubillah. Dikatakan mubiqat, minal mubiqat. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih, maka siapa yang telah datang padanya peringatan dari Rabbnya, ay wa'ad wa tadhkir, yakni peringatan, nasihat, wa tarhib, ancaman-ancaman, an ta'atir riba, terhadap siapa yang memakan riba, ala yadin min
man qayyadahu Allah li mau'izatihi, walaupun melalui orang yang Allah takdirkan dia menasihati kamu. Qayyadahu artinya yang Allah ikat dia untuk menasihati kamu. Dengan makna walaupun ayatnya atau walaupun kalimatnya faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, siapa yang didatangi peringatan dari Rabbnya, maknanya bukan langsung dari Allah dia dapat wahyu, bukan. Tetapi dari orang yang qayyadahu Allah, dari orang yang Allah takdirkan menyampaikan pada kamu dalil-dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Berarti kamu telah didatangi peringatan dari Allah melalui orang tadi. Mafhum? Maka dikatakan di sini, yakni dari alayad, melalui tangan orang yang qayyadahu Allah di mau'izatihi, tangan orang yang sudah Allah ikat untuk menasihati dia. Maka seakan-akan yang menasihati dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu membawa dalil, membawa qaul Allah, membawa qaul Rasul. Wa iqaman lil hujjati alaih, yang berarti sudah tegak hujjah. Maka siapa yang sudah mendapatkan peringatan, fantaha, kemudian berhenti, an fi'lihi, dari perbuatannya, wal zajara, mendapatkan peringatan, an ta'atihi, tidak mau lagi melakukannya, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lewat. Yang telah lewat dimaafkan. Ay ma taqaddama minal muamalati allati fa'alaha qabla an tablughahu al-mau'izah. Yani apa yang sudah dilakukan dari muamalah-muamalah riba yang terdahulu yang belum sampai kepadanya nasihat. Ini sebagai jazaan, balasan dari Allah untuk dia karena dia nerima nasihat. Karena nerima nasihat yang lalu dimaafkan. Kalau dia dapat nasihat kemudian berhenti, maka yang lalunya dimaafkan oleh Allah Taala. Dalla mafhumul ayah anna man lam yantahi juziya bil awwali wal akhir. Kata Syekh Sa'di, mafhum mukhalafahnya berarti siapa yang tidak mau berhenti, siapa yang tidak mau bertobat dengan peringatan ini, dituntut seluruhnya sampai yang dulu-dulu juga, dari mulai awal sampai akhirnya. Na'udzubillah. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala tentang mujazatihi fima yastaqbil min umurih. Artinya Allah lah yang akan menghisab mereka, membalas mereka, dan apa-apa yang nanti akan datang dari urusan-urusannya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang dalam keadaan mau menerima nasihat. Wa man ada, dan siapa yang mengulangi, ini terus melakukannya, ila ta'atir riba, dalam memakan riba, walam tanfa'hu al-mau'izah, tidak bermanfaat baginya nasihat, bal asarra ala dzalik, bahkan israr terus menerus atas yang demikian, faulaika ashabun nar, maka ini adalah orang-orang, atau mereka adalah orang-orang yang terancam dengan api neraka. Mereka penduduk neraka, kata Allah. Mereka menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ayat-ayat seperti ini harus dipahami dengan pemahaman ahlus sunnah. Harus dipahami dengan pemahaman para imam ahlus sunnah, ahlul hadis. Karena sangat berbahaya kalau kalian baca dan terjemahkan dengan modal bahasa Arab yang kita punya, berarti siapa yang memakan riba masuk neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Oh, berarti kafir, jatuh ke khawarij, kekal dalam neraka. Tapi kafir juga bukan. Tapi mukmin juga, mukmin nggak mungkin masuk neraka kekal dalamnya, kekal di dalamnya, dalam neraka. Berarti ada lagi yang bukan kafir, bukan mukmin, tapi dia dalam neraka kekal. Jadi Mu'tazilah. Maka ahlu sunnah dan para imam ahlu sunnah menyatakan ayat-ayat seperti ini disebut dengan ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman. Kalau ayat-ayat ancaman itu adalah mengancam, yang namanya mengancam terserah Allah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Terserah Allah, kalau Allah kehendaki Allah azab dia sesuai dengan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah kurangi. Kalau Allah kehendaki, Allah ganti ancamannya. Atau Allah rubah. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan.
Wallahu ta'ala berkehendak, maha berkehendak. Sehingga ancaman biarkan sebagai ancaman agar orang takut. Berarti mungkin kekal, mungkin. Bagi mereka yang menyatakan walaupun Allah melarang riba, saya mau riba, mau apa? Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mengapa? Kafir dia, juhudan, menentang Allah terang-terangan. Saya tidak peduli dengan larangan Allah. Kafir. Maka dikatakan siapa yang terus-menerus maka kekal dalam neraka. Bisa jadi orang yang seperti itu. Ada lagi orang yang dalam keadaan berbeda, mungkin berbeda pula. Ada lagi orang yang memiliki amal yang saleh, kemudian Allah kurangi adabnya, atau ada yang kemudian bertaubat, Allah maafkan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat ancaman biarkan sebagai ancaman. Berbeda dengan ayat janji. Kalau ayat janji pasti. Allah la yukhliful mi'ad. Tidak akan menyelisihi janjinya. Tapi kalau ancaman, tidak seperti janji. Janji kalau tidak ditepati, apa namanya? Nah, dan itu apakah mungkin bagi Allah? Tidak mungkin. Mengingkari janji tidak mungkin. Itu sifat jelek, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah la yukhlifullah wa'dah. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya, tidak mungkin menyelisihi apa yang sudah dijanjikan. Tetapi kalau ancaman tidak ditepati, apa namanya? Ingkar janji? Bukan. Kalau ancaman tidak ditepati, namanya Allah pemaaf. Punyakah Allah sifat afuun, pemaaf? Ada. Berarti Allah mengampuni. Kamu diancam begini, kemudian tidak jadi. Apa namanya? Ghafurun, rahimun, afuun. Sehingga bedakan antara wa'ad dengan wa'id. Wa'ad adalah janji yang pasti ditepati. Kalau wa'id, ancaman. Apakah pasti ditepati? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu wa insya'a naqasahu. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dengan apa yang Allah ancamkan. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan. Kalau Allah berkehendak, Allah kurangi ila akhirih. Terserah Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Afuun, Ghafur. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik